Kalau gue sih pertama, lu jangan takut gagal lah. Yes. Karena pertama gue juga nggak tahu itu beneran bisa apa enggak gitu. Tuh juga gue mulai dari yang kecil dulu. Yes. Jadi lu jangan terlalu jor-joran gede gitu. Santai aja, pelan-pelan. Semua juga pasti ada prosesnya. Dan gue yakin sih bener kata orang kalau kita ya ada ikhtiarnya pasti ada ininya gitu. Ada hasilnya gitu dari ikhtiar itu sih. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup kopi ini gitu. Halo, balik lagi di Podcast From Home, masih sama gue, Ingga Putra. Yes. Sebelum gue ngajakin kalian ngobrol santai, gue pengen nanya dulu kabar kalian gimana? Halo Pinvestor, sehat semua? Asik. Mudah-mudahan sobat Pinvestor dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang lagi sakit atau kurang sehat, kita doain semoga kalian bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ngomongin apa nih ya hari ini ya, Gil? Oke, kita bakal ngomongin topik seputar UMKM. Nah, seperti biasa ya, gue sebelum gue mulai ngobrol-ngobrol santai, gue kepengen bacain, ya biasa lah ya, gue bacain sebuah kutipan dari berita. Dilansir dari Detik Finance, Jakarta, permintaan terhadap makanan beku atau frozen food belakangan meningkat, terutama sejak ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, tidak sedikit masyarakat berlomba-lomba untuk memulai bisnis frozen food demi meraup cuan atau sekedar bertahan hidup di tengah pandemi. Meski begitu, memulai bisnis frozen food sebenarnya bukan perkara mudah. Nah, pas nih. Narasumber gue pas nih. Menurut pakar marketing Hermawan Kartajaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai bisnis frozen food. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai bisnis frozen food, yaitu customer, produk, dan brand. Nah, kira-kira menarik nggak ya? Menarik sih, karena ini kita ngomongin soal UMKM yang lagi hot banget. Kita lagi di masa PSBB kemarin dan kita sedang memasuki atau udah mau mengakhiri masa PPKM ya? Oke. Nah, intinya ini adalah gue kedatangan tamu secara virtual, yakni beliau, asik, gue panggil beliau. Beliau adalah pelaku bisnis UMKM dan bisnisnya juga frozen food. Asik. Udah hadir bersama kita, namanya Muhammad Iqbal. Halo Muhammad Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore. Gue panggil apa nih? Iqbal atau Muhammad Iqbal nih? Iqbal aja lah. Iqbal ya, panggilan sayang ya. Iqbal, nih muka kayaknya happy banget nih. Iqbal, jadi singkat cerita, Iqbal ini memiliki bisnis frozen food ya, Bal ya? Iya. Asik. Dan frozen foodnya ini tuh udah hits banget. Jadi jangan gue yang cerita deh, Iqbal aja kali yang cerita ya. Bal, nih muka lu happy banget kayaknya, Bal ya. Bisnis gue rasa lancar nih. Alhamdulillah. Ya memang udah setahun, kurang lebih udah setahun lebih lah ya. Setahun lebih ya? Oh. Oke Bal, daripada gue yang ceritain tentang lu, mungkin lu langsung aja kali ya kenalan sama Pinvestor kita. Silakan Bal. Baik, thank you semuanya. Thank you Jur. Sama-sama. Sorry Pinvestor, kenalin gue Iqbal. Gue itu ya owner lah ya, dibilang owner karena memang dari Frofu Frozen Food yang memang kurang lebih itu udah setahun lebih, dan kita mainnya tuh hampir semuanya sih, mulai dari cemilan, terus ada dimsum, donat, kentang, daging, semua itu ada lah, karena memang kita pengennya tuh punya proposisi dibanding dengan toko-toko frozen food lainnya. Karena kalau gue lihat nih ya, kalau dilihat toko-toko frozen food lainnya itu mainnya segmented, jadi niche market gitu loh. Kayak ada beberapa yang dia fokusnya di cemilan, ada juga yang fokusnya mainnya tuh di daging, ada juga yang main di dia ayam kayak gitu-gitu, ada juga yang dia fokusnya main di bento atau dimsum aja.
Nah, gue pengennya tuh ngegabung itu semua. Nah, alhamdulillah tercapai. Karena memang basicnya gue doyan banget dan keluarga tuh doyan banget dengan frozen food. Itu yang instan tuh doyan banget gitu. Enak Jadi Pak soalnya Pak. betul, ya simple kan, lu tinggal buka dari freezer, buka dari kulkas, tinggal lu goreng, that's it, lu tinggal makan gitu. Kayak zaman dulu apa Simply. chicken nugget gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi lu Jadi- di produk lo ada chicken nugget juga? Ada chicken nugget, fried chicken, Iya. tinggal goreng pak. Gitu. Tapi gini deh. Gue penasaran nih, emang beneran ya Bal? Dari kutipan yang barusan gue bacain, emang senyayur itu ya Bal ya? Bisnis frozen Betul. food ini. Betul. Gue setuju sih dengan artikel itu karena pertama pandemi itu ya memang kita berbelasungkawa pertama dengan keluarga atau korban yang ditinggalkan. Yes. Tapi di satu sisi memang banyak bisnis-bisnis yang bermunculan di situ. Karena pertama lu pandemi lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa makan atau ya jajan di luar yang itu ada di mall atau di mana yang itu lo bisa temuin di dalam bentuk frozen food gitu. Yeah. Terus lucunya juga memang pada saat kemarin setahun lalu itu banyak banget jasa-jasa kurir bermunculan juga kan. Iya benar. Ya kan kayak logistiknya tuh banyak banget bermunculan yang lo tinggal delivery same day atau instan itu bisa sangat membantu gitu. Apalagi sekarang banyak yang sehingga kalau dilihat banyak, jadi harganya pun jadi jadi lebih murah betul. Yang bikin untung kan jadi ke kita gitu, para pemain di frozen foodnya. Dan itu impact-nya ke user juga, user jadi lebih milih ke situ dibanding dia harus pergi keluar offline lah untuk makan di tempat gitu. Iya, kalau harganya murah juga dan instan juga gitu ya, lo lagi. Dan apalagi kalau misalkan lagi PSBB gitu ya waktu dulu gitu, kita kan awal-awal kita harus stay di rumah gitu ya. Mau nggak mau lo lebih aman masak di rumah, masak sendiri ya. Iya, itu satu juga sih. Dan keuntungannya mungkin makanan itu awet gitu ya Bal ya. Iya, karena kalau dilihat tuh frozen food itu kalau gue minimal dalam freezer 1 bulan sih. Jadi bisa lama lah. Lu goreng sedikit, lu masukin freezer lagi, ya bisa aja gitu. Oh gitu. Tapi Bal, lu tuh awal banget gitu deh. Lu tiba-tiba lu terjun tuh ke bisnis frozen food tuh gimana sih Bal? Sebelumnya gini, gue sebelum ngomongin bisnis frozen food, itu gue sebenarnya udah lama bisnis di kantor. Oh, lo anak kantoran gitu ya sebelumnya ya? Ya, memang dari pegawai, dari beberapa perusahaan gue sebelumnya, itu gue seneng gitu, berdagang itu seru lah. Yang sama lah, kita sama-sama darah Padang kan. Apa juga dijualin gitu. Iya. Dulu gue jualan itu di kantor yang lama, jualan sop buah, jualan nasi tim, jualan rujak cireng juga. Oh iya, gue pernah beli ya rujak cireng lo ya Bal. Iya, betul. Iya. Terus. Salah satunya gitu. Dan terakhir di kantor yang sebelum gue, ya nanti kita akan masuk ke situ. Kantor terakhir gue jualan dimsum. Gue jualan dimsum karena memang gue dapat langsung dari pabrik gitu ya, yang gue kenal. Jadi ya udah, itu gue customer gue ya teman-teman kantor aja gitu. Awalnya kan. Betul, sampai akhirnya di kantor tersebut gue kena PHK karena memang awal-awal pandemi waktu itu bulan Mei, bulan puasa, gue inget banget tuh. Bulan puasa, kalau nggak salah tahun lalu ya, bulan puasa, itu gue ya dipanggil sama bos, terus ya udah kena gitu. Sorry, itu dia by phone aja sih, by phone bilang kalau kena ya udah. Tapi alhamdulillah gue tetap masih digaji waktu itu. Unpaid leave atau masih digaji ya berarti ya? Beda, bukan unpaid leave. Bukan unpaid leave. Jadi lu masih ada waktu 1 bulan ke depan dan itu masih digaji, intinya gitu. Setelah tapi cuma itu, 1 bulan kan? Bulan aja gitu.
Nah, dari situ ya udah, gue sempet bingung tuh awal-awal ngapain gitu. Bahkan gue sampai kalau waktu itu tuh gue sampai ngidupin lagi karena dulu gue pernah punya aplikasi Grab driver. I see. Sorry, boleh sebutin merek nggak sih? Gak apa-apa, it's okay. Oh, nggak apa-apa. Ya gue ngojol, benar-benar ngojol ketika Serius PHK. lu bang? Iya, ngojol Pak. Jadi gue nongkrong di mana gitu. Nah, sampai akhirnya gue tahu nih tempat-tempat supplier frozen food yang gede-gede gitu. Oh, Karena gue dari situ. sambil menyelam minum air bapak. Yoi. Luar biasa bapak Gua- ini. Gue observe gitu kan, gue Hah? cek harganya segala macem. Wah, menarik nih. Terus nggak lama, ya kalau kata orang lama tuh dilalah ya gitu, Asik. dilalahnya dapat tiba-tiba malam-malam ada yang datang ke rumah gue. Mm-mm. Ya lu juga tahu lo orangnya siapa. Yang pernah datang juga ke Pinkfest juga, adik Kemal Elian, format buat Bapak Kemal yang Oh, adik Kemal Elian, iya betul. beliau itu yang tiba-tiba datang, dia bawa produknya dia bawa produk yang dia jualin dimsum juga waktu itu. Ya, Kemal cerita memang awal-awal pandemi Kemal itu sempat jualan dimsum sebelum akhirnya dia beralih ke bisnis tanaman gitu ya. Dia kan pivot ke tanaman kan. Nah, karena memang ketika di dimsum itu dia dapat dari orang ketiga gitu kan. Jadi harganya pun nggak bersaing. Nah, sedangkan gue bersaing karena gue dapat langsung dari pabrikan langsung gitu. Nah, akhirnya dia juga memotivasi gue juga ketika itu ya. Kalau lu nggak gerak, ya lu nggak akan jadi apa-apa gitu. Sampai akhirnya gue kepikiran sama bini gue, ya udahlah, kita coba aja kali ya. Pertama, bini gue tuh doyan banget beli frozen food gitu. Terus ya udah kita coba aja mulai gitu. Pertama yang gue coba itu pertama cek harga dulu sih, cek harga terus sama cek cek harga tuh maksudnya lu cek market lu gitu ya, sekeliling lu harganya berapa? Enggak, gue cek dari beberapa frozen food harganya yang paling murah tuh yang mana gitu. Oh iya. Dari situ sih, karena gue nanti kan kalau tipikalnya orang beli frozen food itu kan nggak dalam jumlah dikit, Jur. Iya, pasti banyak. Kayak lu nggak, iya makanya kayak lu nggak mungkin beli dalam jumlah sedikit, kayak misalnya ya jarang banget lah gitu. Gue sih jarang sih dapat customer yang dia cuma beli 1 biji tapi ongkirnya 14.000, 15.000 gitu kan. Ngapain banget ya kalau kayak gitu ya. Iya, pasti biasanya sih beli banyak tapi jumlahnya satu-satu gitu. Nah, dari situ sih, terus dari situ gue mulai nyicil beli modal kayak freezer. Freezer tuh awalnya dulu gue beli cuma 1, terus yang paling kecil gitu. Iya sih, terakhir gue ke rumah lu soalnya gue ngeliat freezer lu tuh udah kayak freezer di Alfamart gitu loh, yang udah kayak buat es krim gitu ya nggak sih? Iya, sekarang udah ada 3 freezer yang gede-gede sih. Dan itu makan tempat di rumah gue, taruh di luar, taruh di garasi. Terus? Iya, akhirnya dari situ memberanikan diri lah, kita pelan-pelan. Gue nyicil, gue sampai minjem lensa ke temen gue. Karena kita pengen konsepnya tuh, gue pengen ngupload sesuatu produknya itu dalam bentuk jadi. Makanya kalau lihat di IG gue, IG Frofu. Ini namanya Frofu ya, Bale, bukan Frofu ya? Frofu, ya. Pantesan gue kemarin diomelin sama lu ya katanya. Bukan Frofu bro, katanya Frofu gitu. Terus lanjut. Iya, jadi kalau dilihat di IG-nya Frofu itu barangnya, barang frozen food-nya kita udah fotonya pakai foto makanan jadi. Biar lebih terlihat, nanti kebayang lah. Jadi customer tuh lebih kebayang, oh kira-kira bentuknya seperti ini gitu. Oh, kalau dressingnya kayak gini nih bakal kita makan bentuknya kayak gini. Betul, gitu ya? Kayak gitulah. Kita pengennya kayak gitu konsepnya. Karena mungkin kalau dilihat di IG frozen food lain, mungkin ada yang cuman kemasan jadinya aja, kemasan atau packingnya aja gitu. Well, itu berarti trik lu gitu ya untuk mempermanis. Iya, salah satunya lah ya. Mulai itu nyicil tuh. Awalnya kalau nggak salah kita punya line up produk itu cuman sekitar berapa ya?
belasan lah ya, Mm-mm. belasan. Nah, pelan-pelan kita nambah lagi, sekarang itu kurang lebih ada 143. Apa frozen ininya freezer lu? Bukan, jenis Kaget barangnya, gue. jenis produk. Gue Jenis, pikir freezer lu ada 143. anjing, gila, A43 gue bikin satu stadion bola itu. Lu jadi suppliernya aja kalau kayak gitu, Bal. Iya, iya, akhirnya kita sekarang udah punya line up produk itu sekitar 143-an lah ya. 143. Nih, Ah, investor kalau mau cari Frovo di mana, Bal? Coba, Bal, kasih unjuk, Bal. Nih ada di sini nih ya. ya, Frofu Frozen Food ada di Komplek Beranda Townhouse, Pondok Cabe, Mm-mm. Blok A23, Pondok Cakep. Cabe Ilir. Tapi memang kita nggak jualan offline sih, Jo. Jarang banget. Gua Online nggak ya jualannya ya? merekomendasikan, iya, gua nggak merekomendasikan untuk jualan, Offline. maksudnya untuk datang offline. Oke. Karena memang ini kita kan di dalam perumahan ya. Yes, Enak juga betul. kalau misalkan lo mengganggu penghuni lain lah. Betul. Karena kita lagi di masa PPKM juga ya. Nanti Iya. gua akan bertanya soal itu di Iya, pertanyaan iya. gua yang lain. Sabar. Bal, lo pernah dengar nggak sih tapi ini ya, pemerintah itu kan sempat ngasih support nih ya. Apa ya? Bantuan, mana nih tulisan gua? Bantuan usaha kalau nggak salah. Nominalnya sekitar 1,2 juta. Lo waktu itu pernah nyari tahu tentang itu nggak untuk UMKM lo ini ya? Apakah lo Oh. pernah dapat atau lo pernah nyari tahu gitu? Enggak sih, gue nggak tahu dan ya udah. Tapi ada loh, Bal. Kemarin belum lama tuh kita ngobrol sama Kemenko UKM ya, Ibu Christine. Beliau bilang ada loh dari pemerintah itu bantuan tunai untuk masyarakat gitu. Nominalnya sekitar 1,2 juta rupiah. Itu berita baik sih buat para UMKM. Cuman maksud gue itu apakah ada syarat dan ketentuannya, kita kan nggak tahu juga. Iya sih. Mungkin atau kayak misalkan UMKM tapi dengan pendapatan sekian sampai sekian, kan kita nggak tahu ya. Berarti waktu itu lo modalnya pure berarti dari gaji lo itu dong ya, masih sisa gaji 1 bulan yang masih dikasih gaji itu kan? Nah, ini kalau balik lagi ke situ, gua alhamdulillahnya memang udah nyiapin dana darurat. Wih, cakep nih. Iya, jadi kurang lebih ya udah, gue selama 5 bulan ke depan itu sampai gue akhirnya udah lumayan settle si frozen foodnya juga, sama gue akhirnya mendapatkan pekerjaan lagi. Itu 5 bulan ya gue bertahan hidup dari dana darurat gitu. Dari yang lu saving ini gitu ya? Ya, karena gue udah nyiapin juga sih dari beberapa tahun sebelumnya, pelan-pelan. Tapi kalau menurut lu dana darurat yang ideal gitu, Bal, ya, lu menyiapkannya tuh sekitar berapa sih, Bal, dari penghasilan lu sebulan gitu? Kalau nggak salah yang gue baca itu kan dana darurat kalau nggak salah lu mesti siapin 12 kali pengeluaran lo. 12 kali pengeluaran penghasilan sebulan lu gitu maksudnya kan? Iya, penghasilan ya, penghasilan. Lu waktu itu udah berapa waktu itu? Waktu zaman lu? Belum sih, belum nyampe 12 karena kita masih nyicil juga pelan-pelan. Iya. Anak tapi, 2 lagi ya. Tapi alhamdulillahnya ya masih bisa survive lah dengan 5 bulan tanpa ada penghasilan gitu kan. Iya. Si jadi lu masih bisa tertolong lah ya nih si Frovo ini dengan bantuan si dana darurat lu ini. Keren sumpah ya. Asli. Baru tahu nih gue ada yang kayak gini nih. Tapi itu memang lu inisiatif lu ngumpulin dari zaman kapan tuh, Bal? Kepikirannya lu ngumpulin dana darurat? Ya alhamdulillah dulu gue tuh sempat nge-hire financial advisor gitu lah ya. Oke. Jadi kita konsultasi gimana cara mengelola cash flow, terus bagaimana cara adanya dana-dana yang harus lu siapin gitu ketika gue lagi butuh. Tapi ternyata memang pas banget gitu ketika itu gue udah jalan, terus ya udah ada sesuatu yang force major lah hitungannya. Karena pakai lah tuh dananya ya. Iya gitu sih. Lo nggak ada rencana investasi emas gitu, Bal? Maksudnya kayak maybe something's happen in the next apa gitu, duit lu plot buat beli emas kayak atau apa gitu. Kalau gue sih gue dulu emas ya, gue kepake banget loh gue waktu emas.
Ya memang emas juga ada juga. Jadi Hmm. dana darurat itu gue naruhnya tuh yang gampang gue ambil. Jadi gue taruh di tabungan. Oke. Waktu-waktu gue butuh gue bisa ambil. Hmm. Tapi kalau bicara investasi, gue ada beberapa juga sebenarnya sih. Apaan emang Bang? Ada Kalau lu Bang? ada beberapa instrumen yang gue pakai, obligasi, terus deposito, Hmm. emas, terus auto itu sempat saham, tapi saham gue pindahin ke crypto. Ini berarti Frofu-nya sukses banget nih Gil nih kalau kayak gini Gil. Jadi investor ya, tolong dicatat ya. Frofu ini berarti udah sukses banget ya. Banyak banget nih apa namanya instrumen investasinya si Iqbal ini nih. Tapi Bal, lu punya cerita lucu nggak Bal sama customer lu? Kalau kita ngomongin si Frofu lagi nih, lu pernah punya cerita lucu apa nih sama customer lu? Ada sih. Apa Jadi tuh? kayak Misal nih contoh nih pengalaman lucunya, misalkan tiba-tiba lu lagi jualan gitu. Yang beli kok taunya mantan gitu. Mantan bos maksudnya, mantan bos, woi. Hei, Apa tuh Bal? Ada nggak? gua itu sempat, jadi ada salah satu orderan dari salah satu e-commerce. Gue boleh nyebut tuh sih e-commerce siapa? Boleh, boleh. Santai ya. Mm-mm. Jadi apa ya, Topet kalau nggak salah. Ah, Jadi kan ada yang beli via Topet nih, Mm-mm. ya kan. Terus kan ada driver pickup gitu kan. Yes. Nah, lucunya si driver ini salah pickup barang Nah, yang lu? harusnya ke rumah gua, Hah? tapi dia malah ke tetangga gua. Nah, lucunya juga yang ngasih barang itu main ngasih-ngasih aja. Astaga, terus? Jadi jadi kondisinya gini. Kalau gua bikin kayak reka ulangnya tuh, jadi si driver Hah? itu ngambil atas nama siapa nih, gue lupa lah ya atas nama siapa. Terus dia pasti kan minta tuh. Nah, yang keluar itu sih ada mbaknya gitu lah ya di sebelah, ada asisten rumah tangga di tetangga gua yang atas nama ini, ya atas nama ini, diambil lah barangnya. Diambil barangnya sama driver gua. Nah, lucunya itu kan same day ya. Jadi kan same day itu kan lu lama tuh pengantaran, nggak langsung, nggak instan kan. Bukan instan. Diantarnya tau nggak kemana? Kemana? Dari, kan rumah gua Pondok Cabe. Pondok Dia Cabe. nganternya ke Bogor. Astagfirullahaladzim. Ke Bogor. Terus nyampe Bal. Nah, malam-malam, ini kok barang nggak, gue cek kan gue biasa tiap malam tuh gue ngecek di freezer gue kan, ini barang yang belum diambil siapa aja, atau mungkin gue mau ngecek kan, biasa gitu. Ya, tapi udah nyampe di apps-nya gitu ya? Iya, barang atas nama ini tuh masih ada gitu. Kok masih ada barangnya? Tapi status di pengantaran Delivered ya, gitu. itu udah delivered gitu kan, udah lagi dalam masa pengantaran gitu. Tiba-tiba nggak lama ada telepon masuk dari drivernya, Pak, kok ini barangnya salah ya? Barangnya salah. Maksudnya gimana? Gue juga bingung kan akhirnya. Iya kok ini isinya bapia pato. Bapia pato? Gue bingung kan. Jadi isinya tuh bapia. Yang harusnya barangnya frozen food, barang dagangan gua, tapi bapia gitu. Lah, kok lucu nih gue. Gue juga mulai menekan, tapi pas gue cek, bener atas nama itu masih ada di freezer gua. Wah, gue tanya lagi, Bapak ngambil tadi di mana? Coba ingat-ingat lagi, Pak. Beranda kan? Iya, beranda, betul. Rumahnya yang mana? Ya, rumahnya yang ada freezer nggak? Yang di depan, gue bilang gitu kan. Enggak, rumahnya itu yang di Hook. Yang gede rumahnya. Oke, baik. Itu kayaknya salah, Pak. Itu rumah tetangga saya. Oh my God, nggak ngerti gue anjir. Udah, akhirnya gue telepon nih tetangga gue kan. Tetangga gue telepon nih. Maaf Pak, ganggu malam-malam. Gue bilang gitu kan. Ini, Bapak tadi ada mau ngirim barang nggak ya? Iya. Saya mau ngirim barang, tapi baru mau ngirimnya barangnya besok, dia bilang gitu. Waduh, oh gitu, coba cek barangnya masih ada nggak Pak? Sebentar ya, pas dicek nggak ada tuh barangnya. Karena kata tadi pagi udah diterima sama driver gitu kan, si mbaknya bilang begitu. Oke Pak, itu salah kirim Pak, salah pick up barang. Oh gitu Mas, dia bilang gitu kan. Akhirnya
Ya udah gini aja, si driver suruh pulang lagi ke sini ngirimin barang, Kasihan lu. kirim 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 barang saya, nanti saya ganti ke sananya. Tapi ini ke Bogor loh Pak, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya gantilah, dia bilang gitu. Karena ini butuh banget ya. Aduh, gue jadi nggak enak juga kan. Terus Akhirnya ya abang udah, Gojeknya pasti mukanya besok kan datang mesem gitu kalau gitu wah kan. ngesem, tapi dia dapat duit Pak, gede, lumayan. Ya Malam-malam rezekinya dia lah ya berarti ya. iya, gue tambahin lagi juga kan, dia kirim barang, Nggak, gue gua tambahin rasa lagi. gua rasa mungkin tetangga lu dia udah saking lamanya PSBB gitu ya di rumah gitu ya ngelihat abang Gojek, happy banget. Iya, aduh lucu itu asli. Aduh. Tapi nah ini kita mulai deh masuk ke pertanyaan online offline gitu ya. Lu ini kan berarti jualannya bisa offline bisa online gitu ya Bal ya. Bisa, sebenarnya Oke. bisa. Lu lebih nyaman mana Bal? Jualan online atau offline sekarang? Jelas online sih. Hmm. Karena sebenarnya gini, gue kalau offline pun gue bikin kesepakatan sama si customer dulu. Mm-mm. Jadi kayak dia itu nggak bisa datang langsung ke ke toko atau rumah gue gitu ya. Mm-mm. Ya mungkin kalau buat tetangga-tetangga, oke lah, nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau misalkan buat orang luar yang mau datang langsung, biasanya dia harus ordernya via WhatsApp dulu. Nah, Nanti dia mau barang apa aja, gue siapin, dia datang tinggal pick up, udah gitu doang. Jadi nggak berlama-lama untuk kayak lo milih barang apa enggak gitu sih. Pengennya gitu. Tapi juga ada toko offline dong. Kalau orang mau ke tempat lo ya bisa ke situ ya, ke tempat Bisa, lo. bisa. Keren. Bisa. Oke juga sih Bal ya. Tapi lo lebih nyaman melakukan bisnisnya secara online. Iya lah pasti pertama lebih praktis, lebih murah juga. Udah siap nih ya berarti. Nggak perlu Iya, repot. berarti lo udah siap ya memasuki industri 4.0 ya yang di mana-mana semuanya serba online. Masuk Pak ya. Ujungnya gue mau angkatnya ke situ tuh. Industri Oke. 4.0. Kemarin tuh menarik tuh. Gue dapet ngobrol sama Alessa ada. Menurut Alessa itu adalah industri 4.0. Indonesia itu sebetulnya dipaksa untuk memasuki industri 4.0. Kenapa? Karena Indonesia itu terbiasa dengan tatap muka. Itu keren tuh. Jawabannya Alessa tuh keren tuh. Dengan adanya pandemi sebetulnya kita dipaksa untuk masuk. Kayak gini-gini loh nih kayak kita Setuju. bisnisnya online ya kan ya. Dan lu sendiri juga lebih nyaman gitu bisnis online dibanding bisnis offline. Luar Iya, biasa. setuju. Lu di e-commerce ada di mana aja, Bal? E-commerce ada baru 2 sih, di Tokopedia sama Shopee, karena memang menurut gue cuma 2 itu sih yang bisa membantu para UMKM. Tapi gue nggak tahu yang lain tuh lu nyoba sih. Pengen juga, cuman gue takut repot maintainnya aja sih. Terus kalau yang terkait sama ride hailingnya ada 2 juga, di GoFood sama di GrabFood. Frofu guys, tuh jangan lupa dicatat ya guys ya. Ada di Instagram apa namanya Frofu ya. Frofu.id. Frofu.id, jangan lupa di follow Instagramnya nih di sini nih. Gil, ntar lo masukin nih Gil ya. Terus habis itu di mana lagi Bal? Topet, Tokopedia nih di sini. Ya, Frofu. Emang ada linknya ya? Kalau kayak gini bisa ada linknya nggak Gil? Nggak bisa ya. Nanti ada kita taruh di deskripsi ya. Mungkin kita bisa bantuin taruh di deskripsi ya Bal ya. Ya, Lalu juga ada di mana lagi tadi Tokopedia sama satu lagi Shopee. Shopee. Gila. Iqbal. Tapi lucu ya Bal ya. Kadang ini kayaknya berlaku untuk semua orang ya. Ada pepatah mengatakan rumput orang itu selalu lebih hijau. Kenapa gitu gue bilang? Karena kadang di saat kalau kita lagi jadi pekerja nih ya, di saat gue jadi pekerja gitu, gue ngeliat lu kayak gila Iqbal enak banget ya mainnya jadi bisnis gitu ya. Nggak punya bos, nggak disuruh-suruh gitu ya gitu. Tapi di saat gue menjalani bisnis kebalikan gitu, waduh enak juga ya kalau jadi kerja kantoran gitu ya, gaji tiap bulan ada gitu, gue nggak mikirin gimana nanti makan akhir bulan gitu kan. Nah kalau buat lu sendiri Bal, lebih enak mana? Kantoran atau lu bisnis sendiri? Kalau gue suruh pilih, gue pilih dua-dua. Kenapa gitu? Karena sebenarnya gini, kalau yang bisnis ini operasionalnya sebenarnya ya nanganin, alhamdulillahnya ada bini gue sih, gitu. Untuk menopang bisnis gue, gue butuh kerja kantoran. Gitu. Sadis. Jadi tidak hanya berdiri di satu kaki ya?
Betul dong. Catat, Kalau teman-teman. bisa dua, kenapa harus satu kan? Iya benar. Pinvestor catat ya. Ibarat meja nih ya, meja itu kakinya ada 4. Kalau lo anggapnya gini, 4 meja ini kakinya masing-masing adalah sumber pemasukan lo. Hilang 1 masih ada 3, Jack. Jadi nggak gontai-gontai banget. Kalau 1 berarti gontai ya, Bal ya? Iyalah. Keren. Tinggi. Kayak layangan aja, bro. Gimana tuh? Layangan kalau lo tali kamanya ke kiri banget bisa ke Asik kiri. Gue mainnya gelasan, Bal. Gila. Anak zaman dulu mainnya gelasan. Tali kama. Kamu mainnya layangan apa sih dulu emang? Layangan biasa aja sih. Bal. Nih, saat ini kalau nih ya, nih ada pertanyaan satu lagi dari gue nih. Gue sambil baca nggak apa ya. Gue kadang suka lupa sama pertanyaan gue. Saat ini financial lo pasti udah back to normal dong ya, karena lo mesin udah ada, iya dong. Oke, lo saat ini juga udah mulai ngantor ya berarti ya? Iya udah. Oke, lo udah mulai ngantor berarti gue bisa bilang secara finansial berarti kondisi lo saat ini udah back to normal ya, malah mungkin way ahead of normal gitu ya, udah lebih baik dari normal gitu ya maksudnya Bal. Iya. Udah top lah gitu ya maksudnya, udah di atas dari rata-rata. Amin. Gue juga. Gue bercanda mulu ntar diomelin sama Ragil. Oke. Lo rencana lo ke depan apa nih Bal? Akankah lo mau investasi lagi, atau lo mau ada buka cabang kah, atau lo mau bikin, atau bahkan lo mau jadi suppliernya gitu? Nah, sebenarnya gue punya mimpi sih buat si Provo ini. Gue punya mimpi itu adalah buat resto, family resto. Jadi atas nama si Provo. Jadi Provo Resto ini yang akan jualan produk-produknya Provo. Cakep. Jadi yang tadinya dia adalah frozen foodnya, kita akan bikin dalam bentuk makanan jadi yang udah langsung disajikan langsung ke customer gitu ketika mereka datang ke resto itu. Nah di situ ya macam-macam lah. Jadi memang target marketnya adalah buat family kan, karena kalau kita ngomongin frozen food itu identik banget sama ibu-ibu, identik banget sama buat anak-anak gitu. Dua itu sih menurut gua. Cakep. Jadi ya betul. Targetnya lu mau bikin restoran gitu ya Bal ya? Iya. Luar biasa. Inilah pentingnya namanya goals ya gitu. Lu bisa menyiapkan step by step untuk menuju ke sana. Sadis nggak bahasanya? Enggak sih, biasa aja. Iqbal, ya Allah Bal, thank you banget lo Bal udah nyempetin waktu main-main ngobrol santai bareng sama kita. Thank you banget Jur. Moga-moga sukses bisnisnya. Nah ini last word mungkin buat teman-teman Bal, buat pinvestor di luar sana yang mungkin kepikiran juga pengen bikin bisnis serupa kayak lo. Kalau gue sih pertama, lu jangan takut gagal lah. Yes. Karena pertama gue juga nggak tahu ini beneran bisa apa enggak gitu. Tuh juga gue mulai dari yang kecil dulu. Yes. Jadi lu jangan terlalu jor-joran gede gitu. Santai aja, pelan-pelan. Semua juga sih ada prosesnya. Dan gue yakin sih bener kata orang kalau kita ya ada ikhtiarnya pasti ada ininya gitu. Ada hasilnya gitu dari ikhtiar itu sih. Dari apa yang lo kerjain. Jangan dari apa yang kita kerjain gitu. Dan ya, jangan lupa bersyukur sih pertama itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Iqbal, thank you banget. Mudah-mudahan lancar semua bisnisnya. Amin, sama-sama. Invest juga makin sukses. Terima kasih Iqbal. Sih. Oke, buat teman-teman yang pengen dengerin ngobrol-ngobrol santai kita yang pastinya memberi inspirasi kayak gini nih, jangan lupa like dan subscribe biar kita makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa di komen apabila kalian pengen nanya nih siapa sih ini yang ngobrol kok ganteng banget gitu ya. Nanti kita kasih tahu, kita balas di DM gitu ya. Jangan lupa juga dengerin kita di podcast kita, ada di Spotify namanya Pcast. Kalau gitu sampai jumpa di Pcast berikutnya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Saya Ingga Putra. Saya Iqbal, Muhammad Iqbal. Sadis. Sampai jumpa di Pcast selanjutnya. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam. Dadah.